sama dengan 30. Di atas sama dengan 34 minggu ya. Tadi di bawah 34 minggu ya. Jadi kalau di atas sama dengan 34 minggu, dia bugar, bagus napasnya, tidak ada masalah, itu boleh dilakukan perawatan rutin dan dilanjutkan untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Nah, pada kondisi bayi bugar, disinilah letaknya manajemen tali pusat dilakukan. Selama ini kan kita selalu langsung segera memotong ya. Jadi begitu bayinya lahir, kemudian dipotong, kemudian langsung dipindahkan ke infant warmer atau ke perut ibu buat dikeringkan. Tetapi apabila bayinya bugar, kita bisa melakukan penundaan penjepitan tali pusat ya, atau namanya delay cord clamping. Delay cord clamping ini sangat baik sekali untuk memastikan bahwa darah yang tersisa di plasenta dapat masuk secara optimal kepada bayi. Dan dari penelitian jangka panjang, ternyata itu bisa membuat luaran yang baik sekali di kemudian hari. Cadangan zat besi bayinya jadi bagus. Kemudian yang pasti neurodevelopmental di kemudian hari terkait dengan fungsi kognitif ya, kepintaran itu juga sangat baik ya. Bagaimana cara melakukannya? Jadi pastikan dulu bayinya bugar. Jadi ada tarikan napas, bayinya bugar ya, bayinya bergerak aktif, kita artinya boleh melakukan delay cord clamping. Nah, di sini ada yang secara sesar, dapat dilihat di sini ya, sama-sama nih. Yang sebelah sini. Oke, ini secara sesar. Jadi begitu lahir, saya cepatkan. Tuh. Jadi begitu dikeluarin, jadi bayinya itu dilakukan langkah awal di atas perut ibunya. Oke. Tapi ini syaratnya bayinya bugar ya. Di sini timer jangan lupa penyala waktu sudah dihidupkan. Jadi nanti ada yang ngasih tahu 10 detik, sudah 20 detik, 30 detik karena delay cord clamping ini atau penundaan penjepitan tali pusat itu bisa dilakukan 30 sampai 60 detik ya. Setelah sudah 60 detik baru dipotong. Oke, jangan lupa posisinya harus sejajar dengan ibu. Tidak boleh bayinya diangkat tinggi-tinggi. Nanti kalau enggak sama aja, darahnya nggak bisa masuk ke bayinya. Oke, nah kalau yang ini, sorry. Maaf ya, yang ini nggak bisa di-play. Sorry. Maaf. Bisa. Oke, ini agak susah saya pencetnya, tapi yang pasti untuk yang spontan sama saja ya, persalinan spontan per vaginam juga sama saja. Tapi yang harus diingat bahwa posisi bayi harus lebih rendah daripada posisi ibu. Jadi bayinya dilakukan langkah awal di operator yang menolong ya, apakah mungkin bidan atau mungkin dokter ya, atau mungkin dokter kandungan ya. Oke. Nah, itu tadi untuk kondisi bayi yang bugar. Jadi setelah itu bisa kita lanjutkan IMD dan rawat gabung. Nah, bagaimana dengan kondisi yang ternyata salah satunya itu kita temukan jawabannya ternyata iya. Jadi bayinya ternyata napasnya irreguler, ada prematuritas di bawah 34 minggu, bayinya menangis lemah, ya tonusnya juga lemah. Nah, inilah yang langsung kita lakukan rangkaian langkah awal, yaitu menghangatkan, memposisikan kepala, menggunakan ganjelan bantal jika diperlukan ya buat kepalanya supaya tidak terlalu jadi fleksi dan tertekuk. Kemudian kita membersihkan jalan nafas jika diperlukan ya. Jadi tidak serta-merta rutin. Kalau tidak mengganggu harusnya tidak usah karena takutnya terlalu lama melakukan penghisapan sehingga malah kita melupakan esensi terpenting ya, yang lain langkah-langkah yang lainnya. Nah, yang harus diperhatikan di sini bahwa bayi di bawah usia gestasi 32 minggu atau berat lahir di bawah sama dengan 1.500 gram, bayinya segera dibungkus plastik, jangan lupa, tanpa dikeringkan terlebih dahulu, kecuali wajah, kemudian dipasangkan topi. Ya. Nah, plastiknya jangan lupa, plastiknya harus transparan, biar dadanya dapat terlihat. Nah, setelah kita melakukan langkah awal, langkah selanjutnya apa? Nah, tidak ada yang berbeda. Di sini kita langsung menilai usaha napas dan denyut jantung, hanya saja kita di sini mengingatkan lagi. Sebelumnya mungkin di sini tidak ada secara eksplisit ya,
disampaikan untuk memasang saturasi oksigen preduktal. Tapi di sini kita mengingatkan di alur yang terbaru, pasang monitor saturasi oksigen preduktal, yaitu tangan kanan. Ya, kita nilai usaha napasnya, apakah bernafas atau tidak, megap-megap atau tidak. Kalau kita sulit, kita bisa menggunakan skor down. Ya, kemudian menentukan auskultasi denyut jantungnya. Ya, jadi kita lakukan auskultasi, apakah denyut jantungnya di atas 100 atau di bawah 100. Kemudian saturasi yang terbaca berapa. Nah, disinilah kita nanti akan menentukan apabila ternyata bayinya terdapat masalah bernafas, kita akan menentukan apakah perlu mendapatkan VTP, CPAP, atau ternyata hanya perlu oksigen aliran bebas saja. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama apabila kita menemukan kondisi bayi seperti ini bayi apnu, ya, keplek, tidak ada usaha napas sama sekali, ini yang kita lakukan pemberian VTP. Jangan lupa VTP-nya ya menggunakan alat-alat yang seperti yang sudah kita ketahui, bisa back valve mask ya, BMS, atau mungkin tipis resusitator ya dengan kecepatan 40-60 kali per menit selama 30 detik. Jadi di alur yang terbaru tidak ada perubahan, masih sama. Kemudian apabila kita menemukan bayi dengan suara merintih ya, suara merintih dan juga tampilan dinding dada, ada tarikan dinding dada ya, retraksi. Nah, itu tadi suara merintih ya, suara granting ya. Nah, inilah yang kita pasang dengan pemberian CPAP. Jadi CPAP itu tidak perlu dipencet kayak VTP tadi kalau pakai tipis resusitator. Jadi hanya direkatkan saja ke wajah bayinya ya. Jangan lupa, jangan sampai salah. Kadang-kadang seringkali karena kita panik, kita jadi malah memompa katup PEP-nya ya. Jadi tidak perlu dipencet apa-apa atasnya. Nah, selama kita lakukan pemasangan CPAP, kita nilai apakah retraksi atau distresnya perbaikan atau tidak. Apabila ternyata dia tidak membaik, kita dapat menaikkan tekanannya maksimal 8. Dan apabila sudah PEP 8 dengan FI2 lebih dari 40%, ternyata anaknya masih sesak, kemudian saturasinya tidak naik sesuai dengan target, nah itulah yang sudah masuk dengan kategori gagal CPAP. Masih sama seperti alur sebelumnya. Nah ini yang kita lanjutkan untuk dilakukan VTP untuk diintubasi. Nah mungkin ada beberapa rumah sakit yang perawatannya sangat baik, lengkap, ada ruang rawat intensif, kadang-kadang kita sebelum VTP bisa menggunakan NIPPV ya. Tapi untuk di alur, karena kita digunakan oleh semua kalangan, semua fasilitas kesehatan. Jadi secara umum di alur ini kita mengarahkan apabila gagal CPAP kita segera melakukan VTP atau intubasi ya. Nah, ini alat untuk memberikan ventilasi tekanan positif ya. Jadi ada fasilitas lengkap dan terbatas. Jangan sampai terbalik ya. Untuk fasilitas lengkap, baik mau VTP atau CPAP, selama kita punya tipis resusitator, kita bisa menggunakan untuk keduanya. Kemudian untuk pemberian oksigennya, kita bisa menggunakan oksigen blender. Karena kita harus mengatur mau berapa persen. Tidak boleh terlalu tinggi, nanti bisa hiperoksia atau stres oksidatif, malah berbahaya keracunan oksigen. Nah, kemudian untuk fasilitas terbatas, kita bisa menggunakan BMS, balon mengembang sendiri, atau back valve mask ya, balon yang dilengkapi dengan katup pengaman, itu untuk VTP, sedangkan untuk CPAP-nya kita bisa menggunakan Jackson Rhys atau anesthesia bag. Nah, kalau kita di fasilitas terbatas, kita memiliki MixSafe, ini bisa kita gunakan juga, karena MixSafe ini dia ada kompresornya. Jadi, untuk oksigennya, tinggal kita hubungkan yang 100%, kita bisa mendapatkan campuran fraksi inspirasi oksigen, atau FiO2 sesuai yang kita inginkan. Nah, ini pengaturan tekanan alat bantu nafas, ini sesuai dengan rekomendasi alur yang terbaru. Untuk di bawah 32 minggu, untuk VTP kita menggunakan 20-25. Mau pakai 20 mulainya boleh, mau pakai 25 boleh. Tetapi ingat, apabila kita sudah melihat dadanya tidak mengembang, harus segera dinaikkan menjadi 25 ya. Kemudian tekanan maksimalnya berapa? Tekanan maksimalnya sampai 30. PEP-nya 5. Sedangkan untuk di atas 32 minggu, kita menggunakan tekanan PIP-nya ya sebagai tekanan inisial itu 25 sampai 30.
Mau mulai 25 boleh, mau mulai 30 boleh. Tapi ingat, semakin besar bayinya, ya berarti tekanannya semakin lebih besar. Berapa tekanan maksimalnya? 40. Untuk PP-nya 5. Nah, bagaimana untuk CPAP? CPAP kita selalu mulai 7 dan maksimalnya adalah 8. Untuk fraksi inspirasi oksigen atau FiO2 untuk di bawah 35 minggu kita bisa mulai 21 sampai 30. Di atas sama dengan 35 minggu kita bisa mulai dari 21% terlebih dahulu ya. Nah, berapa target saturasi oksigen yang ingin kita gunakan? Nah, di alur yang terbaru, kita mencantumkan target saturasi preduktal di atas sama dengan 15 menit. Jadi, kita mengharapkan bahwa oksigenasi yang baik itu dapat terjaga di atas sama dengan 15 menit, mencapai 90-95%. Jadi, kalau dulu itu kita hanya sampai 10 menit aja ya, tapi di alur ini kita ada di atas sama dengan 15 menit, yaitu 90-95%. Ingat, yang terlalu rendah itu malah berpotensi meningkatkan kondisi neck ya, atau ususnya busuk karena kurang oksigen, atau bahkan bisa bikin parunya rusak. Dan untuk yang terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko kebutaan pada bayi prematur. Jadi harus hati-hati, idealnya di atas 5 menit itu di atas 80, 15 menit 90 sampai 95 juga sudah bagus. Nah, kalau misalnya ternyata tadi sudah kita VTP, tadi kan kita VTP selama berapa menit? Selama setengah menit ya, kurang lebih 30 detik. Setelah ini biasanya kita langsung lakukan penilaian lagi. Penilaian yang kita lakukan adalah denyut jantungnya. Jika semakin rendah di bawah 60, nah inilah yang harus segera dilakukan intubasi. Kemudian kita lakukan kompresi dada ya. Jadi jangan lupa kita lakukan VTP kompresi dada selama 60 detik dalam keadaan wajib sudah diintubasi. Jadi tidak boleh kompresi dada dan VTP itu dilakukan tanpa terintubasi. Jadi di alur yang terbaru kita menekankan bahwa apabila kita melakukan kompresi dada harus sudah diintubasi atau setidaknya dipasang LMA. Kemudian kita lakukan rangkaian koordinasi antara VTP dan kompresi dada 1:3 ya. Jadi 1-2 jadi pompa tekan pompa. Tekan pompa ya, tekan dada ya, maksudnya pompa dada ya. Jadi di situ harus dilakukan selama 60 detik. Kemudian jangan lupa fraksi inspirasi oksigen harus sudah dinaikkan 100%. Dan di sini kita sudah segera langsung melakukan pemasangan akses intravena dan melakukan pemasangan selang sonde atau OGT. Nah, ini adalah kurang lebih ya gambarannya ya. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Ya, jangan lupa kalau kompresi dada wajib sudah diintubasi. Nah, kita lakukan berapa lama? 60 detik. Setelah 60 detik, jika dia memang ternyata denyut jantungnya masih di bawah 60 kali per menit, nah inilah yang harus segera kita berikan adrenalin ya. Jadi kita langsung berikan adrenalin atau epinefrin ya, sama saja. Kita bisa memberikan dari via akses intravena atau via endotracheal tube. Jadi syaratnya kalau kita mau ada akses intravena ya berarti harus segera pasang infus verifer atau umbilical catheter. Tapi kalau misalnya belum ada, berarti alternatifnya bisa dari ETT. Ya, jangan lupa epinefrin yang kita gunakan adalah 1:10.000. Nah, untuk dosisnya, untuk algoritma yang terbaru ya, untuk alur yang terbaru jangan lupa dosisnya sudah direkomendasikan untuk dinaikkan menjadi 0,2 cc per kilo. Kemudian wajib diberikan bolus NaCl ya untuk dibilas sebanyak 3 cc. Sedangkan dosis untuk endotrakeal dari ETT itu 5 kali lipatnya, jadi 1 ml per kilo larutan 1:10.000. Nah, berapa lama epinefrin ini bisa diulang? Dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit bila denyut jantung masih di bawah 60 kali per menit. Apabila ternyata tidak respon, dapat kita lanjutkan dengan pemberian cairan NaCl 0,9% 10 cc per kilo ya.
Nah, itu tadi kalau kita sampai intubasi, sampai kompresi dada. Nah, bagaimana kalau pada kenyataannya kita ada bayinya lahir? Napasnya spontan, bayinya bugar, kenceng nangisnya ya, seperti di gambar. Tangannya gerak-gerak aktif, tapi kok tangannya biru, kakinya biru, mulutnya juga biru. Nah, kita cek dulu saturasinya. Cek dulu saturasinya apakah sesuai dengan target usia per menit. Ya, misalnya ternyata usia 4 menit, atau usia 5 menit harusnya 80, dia 65. Tapi bayinya tidak ada distres napas. Bayinya nggak ada sesak, nggak ada napas cuping hidung, nggak ada retraksi. Cuma kelihatan biru sama saturasinya rendah. Nah, ini boleh kita pertimbangkan menggunakan oksigen aliran bebas ya. Nanti sambil kita lihat apakah saturasinya meningkat dan birunya membaik atau tidak. Tapi ingat, syaratnya adalah bayinya napas spontan, bugar, denyut jantung di atas 100, tidak ada tanda distres napas. Jadi hanya cyanosis aja dan mungkin target saturasi yang mungkin tidak tercapai ya. Nanti kalau ternyata dia tidak bisa naik juga, mungkin kita harus pertimbangkan apalagi pada bayi prematur. Boleh kita segera pasang CPAP. Ya, kalau udah pasang CPAP, dikasih oksigen tapi tetap tidak naik juga, jangan-jangan penyakit jantung bawaan. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi itu tadi hanya sekedar untuk mengingatkan kembali apa saja rangkaian alurnya. Jadi dari awal persiapan, kemudian apabila bayi butuh di VTP, butuh diberikan CPAP, butuh diberikan oksigen aliran bebas, kemudian apakah mungkin perlu sampai kompresi dada dan pemberian obat-obatan ya. Jadi sebenarnya sama saja, tidak ada yang berbeda, tetapi ada beberapa hal yang lebih detail disampaikan ya. Oke, nah jadi apabila memang teman-teman di sini atau rekan-rekan di sini ingin mendalami ataupun mendapatkan sertifikasi, mendapatkan pelatihan lebih mendalam, nah Ikatan Dokter Anak Indonesia tentunya yang ditanggung jawabi oleh Komite Resusitasi Neonatus, kita sejak 2022 ini juga sudah melakukan pelatihan resusitasi neonatus secara hybrid ya. Jadi ada 2 tahap untuk sertifikasi penyelenggara kesehatan ya, jadi provider ya. Ada 1 tahap yang itu pembelajaran dari aplikasi e-learning dari handphone masing-masing. Kemudian tahap kedua yaitu sesi hands-on. Jadi nanti bisa mendalami keterampilannya, melakukan penguasaan alat-alat dan kemudian melakukan simulasi kasus ya. Di mana aja lokasinya? Nah, program pelatihan itu terpusat, sebenarnya setiap kota ada, tapi karena kebetulan rekan-rekan semua di sini dari Jakarta, ya untuk di Jakarta, center resusitasinya sementara kita selalu pelatihannya ada di IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba ya. Nah, ini hanya cuplikannya saja, jadi teman-teman di sini bisa belajar lebih detail secara mandiri untuk materi dasarnya secara teori, ada ujiannya, ada kuisnya ya, ada video-videonya yang bisa ditonton, kemudian bisa melakukan evaluasi diri dengan mengikuti kasus interaksi dari resusitasi neonatus ya. Nah, berikut ada cuplikan videonya yang mungkin bisa menjadi gambaran seperti apa proses pelatihannya. Jadi teman-teman di sini bisa terbayang seperti apa video demonstrasi simulasinya ya. Kompresi dada. Kompresi dada dilakukan jika laju denyut jantung di bawah 60 kali per menit, meskipun ventilasi tekanan positif telah diberikan secara adekuat. Dalam hal ini, telah diintubasi dan dilanjutkan dengan VTP selama 30 detik. Setelah bayi diintubasi atau dipasang DJ setelah 60 detik. Setelah ETT difiksasi, agar dapat memberikan ruang pada personel lainnya untuk memasang akses emergensi vena umbilikal. Evaluasi laju denyut jantung dan saturasi oksigen setelah 60 detik kompresi dada dan ventilasi dilakukan. Perbaikan kondisi bayi ditandai dengan denyut 10-100 kali per menit, hentikan kompresi dada, lanjutkan VTP.
Bila Cari laju kunci. denyut jantung tetap di bawah 60 kali per menit, lanjutkan dengan pemberian obat-obatan. Oke, jadi tadi saya skip saja ya, hanya membuat preview saja. Jadi nanti setelah udah melakukan pembelajaran dari sesi online, nah kita lanjut ke pelatihan tahap kedua, yaitu sesi tatap muka ya. Jadi di sini nanti akan melakukan serangkaian hands on ya. Jadi pemantapan keterampilan, kemudian ada simulasi kasus. Kebetulan kita memang ada di seluruh Indonesia ya, ada beberapa kota, tapi jangan khawatir, biasanya Jakarta sih selalu ada, kita usahakan selalu ada setiap bulannya ya. Ini adalah rangkaian kegiatannya saja, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya. Nah, ini jadi kembali lagi saya coba tampilkan alurnya secara keseluruhan. Saya coba untuk mengulang kembali bahwa tidak ada perubahan yang secara signifikan. Hanya saja kita mencoba menyampaikannya jauh lebih sistematis, kemudian agar lebih mudah dilihat, dicerna. Jadi yang hijau ini adalah rangkaian tindakan evaluasi, sedangkan yang warna biru ini, kotak biru, itu adalah tindakan. Yang hijau ini menandakan kondisi bayinya bugar, baik, bisa dilakukan perawatan rutin dan rawat gabung bersama ibu. Kemudian kondisi yang kotaknya merah ini yang memerlukan pemantauan khusus ya. Semuanya dilakukan secara cepat, masih sama durasinya, dalam waktu 1 menit sudah melakukan rangkaian langkah awal hingga pemberian alat bantu nafas, baik VTP atau CPAP. Kemudian selama tindakan memastikan termoregulasi tetap terjadi. Apabila harus dilakukan VTP selama 30 detik ya, tergantung dengan respon nafas bayinya. Apabila harus dikompresi dada, syaratnya adalah sudah diintubasi dan denyut jantungnya masih di bawah 60 kali per menit. Dan kapan harus diberikan obat-obatan? Jika masih di bawah 60 kali per menit. Bisa berapa kali diulang epinefrinnya? Tiap 3 sampai 5 menit. Ya, nah pastikan bahwa kita selalu memastikan saturasi oksigennya itu tercapai sesuai target ya. Jadi ada usia menitnya, menit 1, 2, 3, 4, 5, menit kelima harus di atas 80, menit ke-15 harus dapat dipertahankan di atas 90-95% ya. Jadi selalu pasang monitor saturasi oksigen di preduktal. Nah, jadi keterampilan klinis yang harus dikuasai apa saja dari alur tersebut? Tentu saja manajemen ventilasi itu yang utama. Apakah mungkin pemberian VTP, sehingga mungkin sampai harus mahir melakukan intubasi atau tidak, tetapi jika tidak mahir, tidak apa-apa, bisa menggunakan LMA. Ya, apakah mungkin harus memberikan bantuan lanjutan sirkulasi seperti kompresi dada, berarti kita harus bersiap untuk bisa melakukan pemasangan akses emergensi juga ya. Jadi kalau bisa ditentukan di tempat unit masing-masing siapa yang kompeten, yang memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan spesifik demikian. Contohnya, biasanya kan kalau untuk intubasi pasti harus dokter. Jadi kalau ada kasus yang risiko tinggi ya berarti dokter harus diikutsertakan. Atau setidaknya perawat, karena setidaknya harus mahir melakukan pemasangan akses ya. Mungkin kalau bidan agak terbatas ya, karena mungkin standarnya adalah basic manajemen ventilasi, tetapi harusnya untuk pemasangan LMA, bidan tetap boleh. Jadi tidak ada kendala sedikit pun ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran terhadap alur resusitasi yang baru, dan semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Dr. Disti Ayu, luar biasa sekali ya. Dijelaskan dengan detail dan juga tidak terlalu cepat juga, pokoknya pas, keren banget ya dok ya. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya kira banyak banget nih yang mau tanya nih. Ayo silakan teman-teman yang mau tanya, yang mau diskusi, atau mau konsultasi pengalaman juga boleh. Oh ya, ada yang raise hand dengan Musdalifah. Silahkan bisa buka mic-nya ya. Selamat siang, makasih Kak Furi. Saya Musdalifah dari Puskesmas Kemayoran. Izin off kamera, sinyalnya jelek banget.
izin konsul dok, kalau untuk pasien-pasien yang dengan pemasangan CPAP dan terjadi perbaikan, misalnya setelah dipasang CPAP saturasinya tercapai, apakah pasien tetap kita apakah pasien tetap dilakukan proses rujukan atau boleh kita observasi di Vaskes 1 dok? Makasih Ya. dok. Ya, oke. Pertanyaannya baik sekali ya, karena kan memang berhubungan dengan pelayanan ya. Jadi yang sehari-hari. Jadi jangan lupa bahwa bayi itu sebenarnya rata-rata mengalami fase transisi dari dalam kandungan keluar kandungan ya. Jadi dari penutupan celah jantung, parunya mengembang, itu optimalnya 4-6 jam. Paling lambat biasanya. Tapi kalau ternyata ada gangguan yang lebih berat, bisa lebih dari itu, bahkan bisa sampai 24 jam, 48 jam, dan lain-lain. Tapi ada bayi yang ternyata transisinya lebih cepat. Bisa saja pada saat lahir, bayinya betul butuh bantuan sampai CPAP. Tapi kalau ternyata dia respon transisinya sangat baik, bisa saja ternyata baru dikasih CPAP 1 jam, setengah jam, parunya udah kembang, saturasinya bagus, retraksinya hilang. Itu masih benar, itu mungkin sekali. Jadi kita kembali lagi settingan alatnya berapa, jadi kita bisa turunin secara perlahan dulu aja. Mungkin kita tetap bisa sambil simultan meminta rujukan ya. Jadi mungkin sambil menunggu rujukan, kita lihat dulu, oh ternyata saturasinya bagus sekali, berarti FiO2-nya bisa kita turunin dulu. Yang tadi mungkin 30 jadi 25 sampai minimal bisa 21. Wah, masih bagus sekali saturasinya. Berarti kan 21 udah nggak bisa diturunin lagi kan. Sekarang berarti pilihannya tinggal yang kedua, yaitu tekanannya. Mungkin tadi tekanannya pakai CPAP-nya PEP-nya 7. Berarti kita udah ngelihat, wah down score-nya bagus sekali. Tadi down score-nya 5, sekarang udah 3. Bahkan udah cenderung 1. Berarti kita udah perbaikan artinya. Napasnya udah jauh lebih membaik. Berarti kalau tadi CPAP-nya 7, bisa kita turunin 6. Nah, kita observasi lagi aja dalam waktu 15-30 menit sambil menunggu ada jawaban atau tidak. Kita turunin lagi, wah bisa jadi 5. Wah, bagus. Lama-lama bisa kita coba lepas. Pas dilepas ternyata anaknya desaturasi, anaknya sesak lagi. Berarti harus dipasang lagi. Berarti sudah pasti pasiennya tetap harus dirujuk. Tapi kalau ternyata anaknya jadi nyaman, bagus, nggak ada keluhan apa-apa lagi, ya berarti jangan-jangan anaknya cuma fase transisi saja yang butuh bantuan sementara. Jadi nggak perlu lama-lama. Jadi kalau kita ragu, kita turun-turunin dulu aja settingannya. Tapi kalau ternyata malah jadi sesak, nggak nyaman, jangan-jangan memang betul butuh CPAP-nya lebih lama dan perlu dirujuk. Ya, semoga bisa membantu jawabannya. Ya siap, terima kasih dok. Artinya kalau memang semua dalam batas normal, kita observasi ketat, semuanya bagus, kita tetap lanjutin ya dok. Dan Iya, dilepas. betul. Nah, tapi jangan lupa, bayinya itu kan tadi udah kita lakukan resusitasi sampai CPAP. Berarti dia harus ada perawatan pasca resusitasi. Jadi dia tetap harus diobservasi dulu, jangan tiba-tiba langsung dipulangin hari itu. Jadi di puskesmas atau mungkin di tempat rumah sakitnya masing-masing, pantau dulu, mungkin sampai besok. Kemudian jangan lupa stabilisasinya, cek gula darah ya kalau tersedia ya. Oke, baik dok. Izin satu lagi boleh dok? Untuk kasus bayi yang saturasinya normal, bayi menangis spontan, tapi dia bradikardi dok, itu gimana ya dok? Ininya. Bradikardinya sampai berapa nadinya? Dok? Bradikardinya sampai berapa nadinya? Halo? Ya, bradikardinya nadinya berapa? Di bawah 40 dok. Tapi bayinya nangisnya kencang. Nangisnya tidak terlalu nangis dok, tapi nggak kencang seperti bayi-bayi yang napasnya normal gitu dok. Ya, berarti kalau napasnya tidak adekuat, ada laju denyut jantung di bawah 100 kali, berarti kita VTP. Kalau ternyata dia tidak ada respon dan tetap
tapi kemudian ada usaha napas yang semakin membaik, jangan-jangan anaknya ada masalah kelainan jantung, paling sering aritmia. Kalau aritmia paling sering ya AV block, jadi harus segera dirujuk anaknya. Tapi ingat kalau denyut jantungnya di bawah 60, ya berarti harus segera diintubasi dalam keadaan merujuk. Walaupun bayinya bernafas. Karena denyut jantungnya harus di atas 60 gitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi ya, Dok, dari chat. Oke, langsung aja kali saya coba lihat-lihat ya satu-satu ya. Oke, boleh, Dok. Silakan, Dok. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaannya tadi tentang dosis maksimal epinefrin ya. Dosis maksimal epinefrin per kali pemberian atau boleh diulang berapa kalinya? Kalau misalnya per kali pemberian, ya tadi udah jelas ya 0,2 cc per kilo. Berapa kali maksimalnya? Ya kita pertanyakan lagi, kita mau resusitasinya berapa lama? Mau sampai besok? Ya kalau sampai besok ya kita jabanin terus. Tapi kan kita ada indikasi menghentikan resusitasi. Nah nanti kalau kita melakukan pelatihan resusitasi, nanti juga ada materinya tuh. Berapa lama kita melakukan resusitasi? Biasanya apabila sudah tidak respon selama 20 menit, disertai dengan adanya tanda kematian, lebam mayat, udah mulai muncul maserasi, badannya kaku, pupil midriasis, ya itu berarti ya kita udah harus menghentikan segera gitu ya. Nah, berapa kali logikanya aja nih, ini logikanya doang ya. Kalau misalnya bayinya lahir, kemudian kita bisa sampai intubasi menit ketiga. Berarti kan kita di situ kalau ternyata menit ketiga sudah intubasi, kita kompresi dada, itu udah menit keempat. Berarti kalau kita harus pasang akses baru berhasil menit kelima. Berarti kita di situ baru kasih epinefrin, ya kan? Epinefrin sekali. Kemudian kita lakukan kompresi dada. Belum respon. Kita kan boleh ulang tiap 3 menit sampai 5 menit. Berarti kalau sampai totalnya 20 menit, ya itu berarti sisanya kan 15, ya bisa 15 menit ya. 15 dibagi 3, ya berarti bisa 5 kali pemberian. Tapi prinsipnya balik lagi, jika sudah ada tanda kematian, dan kemudian sudah 20 menit tidak menunjukkan respon, ya harusnya dihentikan. Gitu. Tapi kalau dia denyut jantungnya jadi di atas 60, ya itu artinya respon. Jadi kita harusnya tetap lanjut. Gitu ya. Kemudian, mudah-mudahan sih menjawab ya. Nah, kemudian ini ada yang bertanya lagi. Untuk ETT tadi udah saya jawab juga ya. Jadi dari dosis dari epinefrin itu pemberiannya bisa intratrakeal dari ETT ya. Tadi juga dosisnya udah saya sebutkan, 5 kali lipat dari dosis intravena. Nah, ini ada yang bertanya, kalau bayi bernafas spontan, target saturasi tidak tercapai. Nah, ini kan dia tadi bayi bernafas spontan, tapi target saturasi tidak tercapai. Balik lagi, lihat lagi, ada retraksi nggak anaknya? Ada distres napas nggak? Ada napas cuping hidung nggak? Ada takipnu nggak? Ada merintih nggak? Kalau tidak ada, artinya tidak ada distres napas. Jadi hanya bayi bugar, bayi bernapas spontan, tapi hanya saturasi yang tidak tercapai. Kalau seperti itu berarti betul, boleh kita berikan aliran bebas. Tapi begitu kita ada melihat napas yang cepat, kemudian ada salah satu dari tanda-tanda distres napas, apakah mungkin takipnu atau mungkin napas cuping hidung, ya kita harus langsung pasang CPAP gitu ya. Kemudian kita pastikan saturasinya apakah jadi meningkat apa tidak. Nah, kalau ternyata tidak ada, kita berikan aliran bebas, ya kita langsung lihat respon dari saturasinya, apakah segera meningkat atau tidak. Kalau ternyata tidak meningkat, ya kita berarti bisa putuskan jangan-jangan nih kelainan jantung gitu. Jadi kalau memang seperti itu, langsung lakukan konfirmasi, kita dengarkan suara jantung, jangan-jangan terdapat murmur, dan mungkin ada pertimbangan untuk dirujuk dilakukan ekokardiografi ya. Mungkin itu kali ya. Sepertinya pertanyaannya udah habis. Udah habis ya, Dok ya, pertanyaan di chat. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ke Dr. Disti? Silakan boleh di chat atau raise hand. Oke.
Sudah cukup berarti ya. Oh ya, ada yang ingin bertanya ini di chat ya. Tanya langsung juga boleh loh. Daripada ngetik agak lama. Perawatan pasca resusitasi di fasilitas kesehatan satu berapa lama ya dok? Ya, jadi itu pertanyaannya ya. Ya sekarang balik lagi, anaknya itu selama perawatan pasca resusitasi memang kondisinya progresif membaik apa enggak? Misalnya tadi si PP 7 PP-nya, kemudian bisa 5, itu kan artinya membaik ya. Kalau kita memang yakin bahwa kondisinya jelas membaik, ya kita mau lanjutin perawatan di situ nggak apa-apa. Tapi emang kita benar, tidak ada penundaan pada kondisi bayi yang ternyata sebenarnya butuh bantuan lanjutan gitu. Jadi jangan ternyata kita udah jelas tahu nih ini sesak berat, tapi masih mau kita observasi. Ya ngapain kalau emang jelas-jelas napasnya dari tadi tidak ada perubahan ya. Dan kalau memang tadi kita udah yakin dia betulan membaik, ya berarti setelah itu kita lakukan pemeriksaan lanjutan, stabilisasi gula darah, suhu, ya, dan lain-lain. Ini ada yang bertanya, jika bayi selama observasi 6 jam sudah bagus dan sudah kita rawat gabung dengan orang tua, tapi saat gabung dia mengalami NCH dan ada retraksi. Gimana ya solusinya? Solusinya apa? Ayo. Ini kan bayinya pertanyaan jawab ini kan solusinya adalah tindakan kan? Ya berarti kan kalau misalnya bayi bernapas spontan, ada napas cuping hidung, ada retraksi, berarti pakai CPAP. Itu solusinya. Terus jika ada bayi terdapat napas cuping hidung dan retraksi, tapi saturasi 99 dan HT 30 tanpa terpasang oksigen, sedangkan bayi sudah apa perlu akan pemasangan oksigen? Jadi parameternya itu bukan saturasi, tapi usaha napas juga gitu. Jadi saturasi 99, 98, 100, tapi bayinya retraksi. Masa kita cuma kasih oksigen, kita kasihnya tetap CPAP. Gitu ya, jadi jangan lupa kuncinya jangan hanya melihat satu parameter saja. Selama dia ada distres napas, jangan kasih oksigen saja, tapi kasih alat bantu nafas. Kasihlah CPAP ya. Ini kalau observasi dirawat gabung tiba-tiba sesak, ini biasanya bayinya bisa karena tiba-tiba hipotermi atau dan lain-lain. Jadi parunya jadi kempes lagi ya. Jadi harus hati-hati. Kalau tadi apa Mbak? Ya udah. Ya udah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, boleh berdiskusi. Boleh langsung langsung bertanya langsung, boleh juga. Tidak ada ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, sudah cukup jelas mungkin ya, Dok, untuk teman-teman semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Luar biasa sekali, ada 99 peserta yang ikut pada pertemuan siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Disti Ayu semuanya bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diaplikasikan dengan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan juga tentunya teman-teman di sini yang telah mendapatkan sosialisasi ini harapannya juga membagikannya kepada tim yang lain sehingga mereka tidak ketinggalan info ya. Dan juga mengingatkan karena memang resusitasi ini sudah dipakai ya Dok ya, juga jadi sudah ini ya Dok, sudah launching ya Dok ya. Nanti teman-teman bisa mengganti ya resusitasi yang lama dengan resusitasi yang alur yang lama dengan yang baru ya.
Soalnya kemarin ketika kami turun masih pakai yang lama. Jadi silahkan diganti dan bisa di transfer knowledge ya. Oke, baiklah. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Disti bahwa sebenarnya prinsipnya alur resusitasi 2017 dengan yang 2022 itu sama, hanya memang ini lebih disederhanakan ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih ya Dr. Disti atas kehadirannya, atas sudah meluangkan waktunya untuk kami Jakarta Pusat. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita boleh berfoto bersama dulu ya dok ya. Teman-teman silahkan open kamera ya. Kita mau berfoto bersama. Baik, kita akan mulai berfoto dari halaman 1. Ya. 1, 2, 3. Tahan ya, sebentar. Kemudian kita ke halaman 2. Halaman 2. 1, 2, 3. Masih banyak yang belum membuka kameranya. Halaman ke-3. Jadi ada 4 halaman ya, halaman ke-3. Terakhir halaman ke-4. Oh ya, bagi teman-teman yang tadi belum mengisi daftar hadir, mohon diisi daftar hadirnya ya. Halaman 4 ya. Oke. Baik. Nah, terima kasih teman-teman semuanya dari Puskesmas, Rumah Sakit, tim Kegawat Daruratan Neonatal Jakarta Pusat yang sudah hadir pada siang hari ini, dan juga dari narasumber kita yang luar biasa. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Bu Dina sebagai Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Sudinkes Jakarta Pusat, boleh Bu untuk menutup acara pada siang hari ini, Bu Dina. Oh ya, izin. Mohon maaf karena Ibu Dina sambil diklat ya, jadi beliau tidak bisa menutup acara pada siang hari ini. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa seturut dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat ya untuk menurunkan AKI dan AKB Jakarta Pusat. Terima kasih. Saya N ya. Terima kasih Bu Puri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf.